Saya sama Anastasia lagi mau ke OIS nih pemirsa. Perjalanan ditempuh kurang lebih 2 jam dari Naha. Buat pemirsa yang bingung OIS itu apa, OIS singkatan dari Okinawa Institute of Science and Technology. Institut yang didirikan pada 1 November 2011 ini banyak melakukan riset di bidang neuroscience, mathematics, computational sciences, physics, integrative biology and molecular, dan masih banyak lagi. OIS merupakan interdisciplinary graduate school yang menawarkan 5 years PhD program in science. Agak pusing dikit nih, soalnya banyak ilmu pengetahuan muter-muter di kepala saya. Jadi hari ini pokoknya kita ingin memperkenalkan teknologi ilmu pengetahuan terkini dari Okinawa ke pemirsa. Kita berdua nanti bakal ditemenin sama seorang Indonesia yang sedang tekun-tekunnya belajar di OIS ini pemirsa. Siapa ya dia? Jeng jeng, ini dia Mbak Rina. Hai Tai. Hai Tai. Selamat datang di OIS. Thank you. Arigato. Halo Tasya. Halo Mbak. Halo Manda. Halo. Capek sampai sini. Jauh ya? Jauh lumayan sih, soalnya tadi di bus juga aku sempat tidur sebentar. Tapi nggak susah. Iya, Nggak susah iya. kan? Nggak susah kan? Oh. Pasti lapar. Oh, Haus. jelas. Haus. Jauh soalnya ya. Gimana kalau kita ngobrol di kafe aja? Wah cocok. Lebih enak. Ayo. Yuk. Oke, situ kafenya. Ayo. Mbak Rina, jadi udah berapa lama sih emang tinggal di Okinawa? Kurang lebih 1 tahun. Sebelumnya udah sejak 2008 sih datang ke Jepang gitu. Buat kuliah? Iya. Ambil S2, terus lanjut S3. S2-nya dapat beasiswa dari Indonesia loh. S3-nya tapi dapat beasiswa dari Jepang. S3-nya ini sekarang jadi di OIS lagi S3? Oh bukan, aku udah mulai kerja di sini. Inilah pengalaman pekerjaan saya pertama kali di sini. Jadi postdoktoral gitu. Postdoktoral? S3 Di atasnya lagi? Iya. Anastasia silakan lanjutkan sendiri tes Mbak, kalau boleh tahu, Mbak tuh sejak kapan sih suka sama biologi sendiri? Sejak SMA saya udah milih, aku pengen pokoknya jurusannya ke ilmu pengetahuan alam gitu, biologi gitu. Berarti S1 di Indonesia? Iya, di Indonesia. Susah nggak sih Mbak? Susah nggak sih? Ya dibilang susah, nggak susah. Asal kita mau mencoba belajar, giat. Emang seneng fokus. juga ya? Emang seneng juga Seneng sama juga, bidang iya. kayak ginian? Kalau hidup di... Kan berarti Mbak Rina udah pernah hidup di Osaka, kota gede gitu Iya, kan, iya, metropolitan, terus atau pindah ke Okinawa, gimana tuh Mbak? Seneng juga sih, kan sama iklimnya nih sama di Indonesia. Jadi musim hujan sama musim panas doang. Terus Mbak, aku penasaran ini deh, ini kan kayak bidangnya bidang sains banget gitu ya. Chance-nya buat seorang perempuan tuh gimana sih Mbak? Soalnya kan kayak kalau yang sejauh yang aku tahu nih, kalau misalnya lagi googling gitu, kayak ngeliat ilmuwan-ilmuwan itu banyak laki-laki gitu. Kalau kansnya sendiri buat seorang perempuan gimana sih Mbak? Sebenarnya bagus juga prospeknya buat perempuan. Karena kita bisa melakukan banyak penelitian yang biasanya laki-laki itu kurang feminim gitu melakukannya. Contohnya? Ya, contohnya Seperti apa? untuk meneliti hal-hal yang kecil itu kadang-kadang kan butuh feminisme, Sabar, ya sabar, detail gitu ya. Karena aku juga neliti tentang sel yang berhubungan dengan kanker gitu. Jadi aku meneliti bagaimana caranya sel tersebut atau gen tersebut bisa menangkal kanker gitu dari dalam tubuh kita. Rada-rada ngeri ya, tapi asik juga. Jadi kita tahu banyak penyakit dan gimana cara menanggulanginya. Jadi obat kanker ya? Obat. Bukan obat, seperti bagaimana di dalam tubuh kita itu kan banyak sel-sel. Jadi kalau sel-sel tersebut tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya atau rusak, dia juga bisa menjadi kanker gitu. Terus kan
Di sini banyak nih teman-teman cowok. Tapi Mbak Rina udah punya suami kan? Iya. Udah menikah. Udah Kalau kangen menikah. sama suami gimana Mbak? Atau suami di sini? Iya sih. Karena kesepian ya di sini, nggak ada orang. Jadi aku panggil dia untuk sini nemenin gitu. Jadi sekarang suami udah ikut tinggal di Okinawa juga. Iya. Oh, berarti aman lah ya. Aman lah. Mbak, aku pengen lihat deh penelitian Mbak. Boleh Pengen nggak? lihat penelitian apa pengen lihat cowok-cowok teman-teman yang Mbak Rina? Gimana ya Mbak? Penelitian pertama, setelahnya Abis itu kenalin. iya kenalin Mbak. Oh boleh. Nanti kita ke lab ya? Tapi abisin dulu ya Mbak. Mau ya Mbak? Oke. Habisin dulu. Asik, kita diajak sama Mbak Rina ke tempat beliau bekerja. Anda, Tasya, di sini tempat aku kerja. Ada 2 ruangan, di sini dan di sana. Khusus untuk kultur sel. Ya. Wah, boleh dong Mbak. Boleh. Tapi Mbak, boleh nggak sih kita pakai baju ini nih, peneliti gini? Lab coat ini juga Mbak. Oh boleh, tentu saja. Karena kalau masuk ke sana, kita harus pakai lab coat supaya steril. Oh, ya udah kan biar sekalian aku juga abis itu mau foto-foto gaya-gaya ceritanya aku mahasiswa Peneliti, OIS ceritanya jadi. peneliti, ceritanya peneliti. Oke. Silakan. Makasih. Thank you. Endang Rinawati Purba atau yang lebih akrab disapa Rina ini berumur 37 tahun dan berasal dari Jepara. Mbak Rina sudah 7 tahun tinggal di Jepang. Semangat untuk berbuat lebih terhadap sesama membuat Mbak Rina belajar terus. Pemirsa tahu nggak kalau kanker itu dipicu dari pertumbuhan sel yang tidak normal? Nah, Mbak Rina itu meneliti gen yang berfungsi menangkap sinyal saat sel yang tidak normal tersebut tumbuh. Nama gennya EGFR atau Epidermis Growth Factor Receptor. Mbak Rina berharap semoga ke depan hasil penelitiannya bisa bermanfaat dalam pengobatan dan pencegahan para penderita kanker. Tas, tahu nggak apa yang bikin aku iri sama pemilik nama lengkap Endang Rinawati Purba MSI MSc PhD ini? Nggak cuma sukses di karir, tapi juga udah 3 tahun menikah dan sekarang tinggal di Okinawa. Astaga man, itu nama panjang amat gelarnya. Aku jadi makin semangat belajar biar makin bermanfaat buat orang banyak. Kamu kenapa? Ganjel nih, karena lagi dapur. Oh, kayak duduk di bantal tebal ya? Cobain deh Super Slim baru. Slim masa kini, Charm Super Slim. Walau super tipis, Super Slim mampu serap cairan meski lagi banyak banget. Teknologi tipis anti nyebarnya bikin cairan nggak nyebar. Super Slim anti bocor. Tak ada momen berlewatkan. Anti nyebar, anti bocor. Charm Body Fit Super Slim. Unicharm. OIS adalah Open Energy System, sebuah proyek eksperimen OIS yang inisiasinya dimulai pada September 2013 oleh Profesor Hiroaki Kitano. Masing-masing rumah yang ada di sini dilengkapi dengan solar panel dan server energi dengan power management masing-masing. Lalu, tiap-tiap rumah yang ada di sini saling terhubung dengan arus DC microgrid yang memungkinkan tiap-tiap rumah menyalurkan energinya ke rumah lain.
Dengan cara ini, pasokan energi yang didapat bisa lebih stabil ketimbang sistem energi yang hanya menggunakan satu server saja seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, nantinya rumah yang memiliki kelebihan energi bisa menyalurkan langsung ke rumah lain yang membutuhkan. Open Energy System cocok sekali diterapkan di negara yang mana memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil yang tak terhubung, seperti Indonesia. Mikasa, ogenki desu ka? Desu, konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi pemirsa nih, sekarang aku sama Anastasia lagi bareng-bareng sama Mikasa. Dia ini adalah salah satu project staff OIS ini, dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang teknologi ini. Kayaknya seru ya, Tas ya? Cantik banget kan pemirsa, makanya kita manggil dia tuh Miss Kiri. Thank you. So, どのような研究と事件を行っているんですか？ここで行っている事件はソニー CSS コンピュータサイエンスというところと沖曽お子さんというところがあるんですけれども、あと、オイストで、共同研究を行っています。でその研究は太陽光とかそういった自然エネルギーを最大限に生かして新しいエネルギーを開発しています。でどのような感じかと言いますと、この太陽光パネルを使って電池とかバッテリーとかに、ストックして、で足りないところから融通し合うってそれも自動で融通し合うっていう研究を行っています。こちらの研究は私たちの国でも適用できますでしょうか？ぜひともこれを使っていただきたいんですけれども、私行ったことはないんですが、インドネシアも沖縄と気候、同じ亜熱帯気候であったり、あと島国であったりっていうことを聞いておりますので、そういったところに多分同じような悩み、例えばよく停電したりとかっていうところに入れることによって起きにくくなると思うんですけど、この停電だったりっていうのをそのシステムによって小さいシステムですので、割と簡単に入れることができると思います。で今こんな感じで融通を行っているんですけれども、増えましたね。ここがいっぱいなので、ここから太陽光から入っているのをこのお客さんの方にいっちゃうんですけど、そうですね。Jadi kita juga bisa lihat pasokan energinya, kita butuh yang lagi butuh siapa, yang bisa ngasih siapa gitu ya. Oke. Pemirsa, ini dia jantung yang menghidupkan rumah yang ada di kawasan ini. Ada 5 buah baterai yang masing-masing berdaya 1,2 kWh. Selain itu, ada sistem battery management atau UPS supaya daya yang dialirkan bisa stabil dan lain-lain. Di dekat panel tersebut, ada 2 buah kabel yang berukuran besar. Jadi, satu kabel mengalirkan listrik dari rumah sebelumnya, sedangkan yang satu lagi mengalirkan listrik ke rumah selanjutnya. Canggih! Di atap rumah dipasang solar panel untuk mengkonvert energi matahari menjadi listrik. Menurut Profesor Kitano, apa yang mereka lakukan sekarang akan membawa perubahan besar bagi dunia di kemudian hari. Secara energi yang dikonsumsinya jauh lebih sedikit per tahun ketimbang kita menggunakan listrik dengan sistem konvensional. Mungkin angin perubahan yang akan terjadi itu dimulai dari sini pemirsa, dari Okinawa. Kita anak bangsa jangan mau kalah ya Tas, mari bahu-membahu menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi untuk dunia ini. Ternyata habis belajar pengetahuan baru tuh capek juga ya Tas. Tapi seru ya Man, jadi kita bisa belajar lebih baik, dan baik lagi. Ya iya sih. Terus habis dari sini kita mau kemana? Karena ini episode terakhir kita di Okinawa, gimana kalau kita lihat keindahan bawah laut Okinawa? Enggak. Nggak mau, udah tau nggak suka laut. Suruh lihat bawah laut lagi, nggak mau. Tapi ini tuh beda Man, ini tuh nggak pakai basah. Nggak pakai bahasa? Iya. Kok Yuk, bisa? ikut aja udah. Nggak mau, antar bohong. Janji. Beneran? Ini indah banget. Serius? Yang bener? Serius. Awas lo kalau Ayo. bohong.
Tahukah Anda, mayoritas orang tua yang mengganti popok di tempat tidur sebenarnya masih mampu berjalan. Karenanya, mari dukung orang tua kita berjalan ke toilet untuk mencegah mereka terus berbaring. Life Free, popok celana dewasa, bahannya elastis dan lembut, seperti celana dalam, sehingga mudah dipakai. Berlatih jalan ke toilet adalah langkah awal mencegah orang tua terus berbaring. Nenek, kangen. Life Free, popok celana dewasa. Unicharm. Mitsubishi Outlander Sport, newly reborn. Pemirsa, sekarang saya sama Anastasia mau naik yang di belakang tuh, submarine. Tapi kita nungguin jadwal keberangkatannya dulu. Kita bakal lihat keindahan bawah laut Okinawa. Bawah laut banget di atas. Aduh. Daijobu, simpai nasi. Serem. Bisa. Aduh. Deg-degan hati ini mau masuk submarine. Di atas laut aja saya agak gimana gitu. Apalagi masuk ke dalam lautnya. Daijobu Manda-chan, Daijobu. Kapten Amanda dan Kapten Anastasia siap melakukan perjalanan menuju bawah laut. Itu gede banget yang sebelah sana. Yang kayak ini bagus nih. Gila. Wah, tas sebelah sini sih tas. Enggak. Wow, keren banget. Ini tas. Sini serius. Iya. Lihat. Ya kan? Ih, bagus. Ya kan? Itu gede banget sebelah sana. Gila, itu keren Itu banget. gede. Itu lihat kayak ada orang-orangan sawah. Serius, kayak pohon. Ada orang-orangan sawah. Ini gede banget, man. Iya, serius itu gede banget. Tapi kamu harus lihat kesini nih. Amanda, gimana? Masih takut kalau udah lihat alam bawah laut yang begini indahnya? Masih takut nggak? Mau jujur apa bohong? Ya jujur lah, pemirsa udah nungguin tuh jawabannya. Kali aja aku berhasil menyembuhkan fobia kamu sama laut. Masih takut. Tapi kalau lihat banyak yang bagus kayak gini sih bisa fokus, terus lupa dia ada dalam laut. Hehehe. Ada kamu juga sih, jadi lumayan ngebantu lah ya. Tas, beneran deh, udahan yuk naik ke atas. Aku lama-lama mual nih. Ya udah yuk, sahabatku yang manis, cantik tapi rewel. Yuk kita naik ke atas. Nah, kalau begini kan asik nih. Semilir angin menerpa rambutku. Mirip model video klip nggak, Tas? Mana ada model video klip takut air. Emang kucing. Hehehe. Tapi emang enak sih, Man. Kalau tiap hari kayak gini, aku juga mau. Bilang yuk sama Pak Produser. Yuk.
puas melihat bawah laut? Sebenarnya Tasya sih yang puas. Kita berdua main di Pantai Manza pemirsa. Jadi Manza ini kalau tulisan kanjinya itu kursi. Zaman dahulu kala, tempat ini memang sering dijadikan tempat pesta rakyat oleh kerajaan Ryukyu. Nah, para bangsawan turun menyapa rakyatnya dan membuatkan jamuan yang spesial buat mereka. Di sini bisa seru-seruan juga pemirsa. Ada wahana permainan di atas air gitu, terus bisa selancar angin, snorkeling, dan masih banyak lagi. Penutup perjalanan hari ini yang sangat cantik. Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan terus Kokorono Tomo. Mami pokok, satu-satu, kaki gerak-gerak, dua-dua, kaki gerak-gerak. Saat ganti popok, kaki kamu gerak-gerak. Baru Mami Poko Pants Mini S. Lebih kecil, popok celana. 1, 2, tinggal tarik, langsung pas. Mencegah bocor. 1, 2, 3, kaki gerak-gerak. Mudah dipakai, Mami Poko Pants Mini S. Sore, Kokusai Dori. Welcome to Kokusai Ice Cream. Tempat favorit aku. Dan aku juga. Pemirsa pasti tahu dong kenapa tempat ini jadi favorit aku. Karena isinya tempat shopping semua. Gak nyangka sebenarnya di kota Naha yang gak gede-gede amat ada shopping street yang begitu memanjakan. Jalanan sepanjang 1,6 km ini berada tepat di tengah kota. Kokusai Dori juga dikenal dengan nama International Avenue. Nama itu sendiri terinspirasi dari Ernie File International Theater yang dibangun untuk menghormati seorang jurnalis yang tewas pada saat Okinawa diinvasi. Tapi sekarang, seperti yang pemirsa bisa lihat, jalanan ini dipenuhi ratusan toko kecil dan besar, restoran, sejajar dengan rumah tinggal para ekspatriat dari Amerika bahkan Eropa. Halo pemirsa Kokorono Tomo, masih ingat nggak patung yang gede tadi yang opening itu? Nah itu namanya sisa. Sekarang aku sama Amanda pengen buat sisa. Ya, kita udah punya bahan-bahannya nih. Ada tanah liat yang padat, ada tanah liat yang cair, terus ada peralatannya juga nih macam-macam. Nah tadi kita juga udah dikasih cara-cara bikinnya nih. Tapi kayaknya susah gitu deh, lihat tuh masa hasil jadinya pada bagus-bagus semua. Tas udah aku udah males keluar, nggak usah deh. Ayo Amanda, ayo gambarin. Yaudah aku nontonin kamu aja gitu. Enggak, kita coba dulu. Pasti kamu bisa. Udah nih.
Kalau pemirsa datang ke Okinawa, pasti bakalan sering banget melihat Shisa ini. Makhluk mitologi ini adalah perpaduan antara singa dan anjing. Shisa ini dipercaya bisa menjaga tempat di mana mereka dipasang, seperti rumah, kuil, dan lainnya. Biasanya juga, Shisa ditaruh berpasangan di atap rumah atau di dekat gerbang. Dan kalau diperhatikan, Shisa yang ada di sebelah kiri mulutnya tertutup, yang artinya menjaga roh-roh kebaikan. Shisa yang letaknya di kiri adalah Shisa perempuan, sedangkan lelaki yang berada di sebelah kanan pasti membuka mulutnya. Tujuannya adalah mengusir roh jahat supaya tidak masuk ke dalam tempat yang mereka jaga. Tada, udah selesai nih tahap pertamanya. Tinggal dipanaskan biar keras. Habis itu tinggal diwarnain deh. Coba lihat itu. Ini. Ih, kayak barong. Duduk gini. Kayak barong Bali. Bagus. Lihat tuh. Warnainnya yang bagus, Tas. Biar yang datang roh baik aja semua. Siap, gerak. Dekiagarimashita! Akhirnya Shisa buatan Amanda dan Anastasia udah selesai nih pemirsa. Dan mereka udah siap buat jagain kita berdua. Siap menjaga dompet kita dari belanja berlebihan. Itu dia maksudnya. Jagain ya, ingetin biar nggak belanja dulu. Untung udah bikin Shisa, bisa jagain dompet pemirsa. Lihat aja tuh, toko-toko berjejer dari ujung ke ujung. Malam jadi terasa lebih gemerlap dari kilauan yang ditimbulkan oleh penerangan toko yang ada. Ambil ramalan tapi katanya small blessing. Jadi dapat berkah tapi kecil-kecil ya, Tas? Nggak apa-apa lah, yang penting masih ada berkahnya. Beneran deh pemirsa, Okinawa memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan banget. Berbeda, tapi tetap sama dengan Jepang secara keseluruhan. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Yang sayang tuh kita tahu Man, udah harus meninggalkan Okinawa. Tapi tenang, di episode selanjutnya bakalan gak kalah seru. Percayalah apa yang dikatakan oleh Anastasia. Kita mau menikmati autumn yang penuh warna-warni di Jepang. Jadi pastikan selalu nonton Kokoro no Tomojo Shitabi 2 di Metro TV. Ja, mata ne!